wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh lempengan bumi yang bertabrakan. Bumi merupakan planet yang dinamis dengan bagian inti yang panas. Panas dari inti bumi dapat berpindah secara konveksi, sehingga mengakibatkan pergerakan lempeng. Pergerakan ini menyebabkan interaksi antar lempeng yang kemudian membentuk permukaan seperti palung pegunungan atau gunung berapi. Pada saat lempeng bergerak, energi akan dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang kita kenal dengan gempa. Selain itu, efek dari pergerakan lempeng ini juga memicu terjadinya aktivitas gunung berapi. Gempa bumi sering terjadi di wilayah yang berada di atas pertemuan dua lempeng seperti sebagian besar wilayah Indonesia. Seluk-beluk tentang gempa bumi. Pergerakan lempeng menimbulkan sebagainya yang menyebabkan bebatuan di lempeng akan menegang. Pada saat bebatuan lempeng menegang, maka akan timbul energi potensial. Ketika lempeng bergerak, maka energi potensial tersebut akan dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang menambah melalui material bumi. Getaran inilah yang disebut gempa bumi. Jadi, gempa bumi akan melepaskan gelombang yang merambat di sepanjang permukaan bumi. Gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa bumi disebut epicentrum. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah seismologi. Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli seismologi. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Gempa bumi dapat mengakibatkan berbagai kerusakan. Sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Gelombang air laut itu disebut oleh tsunami. Besarnya magnitudo gelombang seismik gempa mempengaruhi kerusakan yang ditimbulkan. Contoh kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh gempa bumi adalah kerusakan harta benda, runtuhnya bangunan, rusaknya instalasi, tsunami, gunung meletus, dan kematian. Gempa bumi selalu menimbulkan kerusakan, bahkan korban jiwa. Tindakan untuk mengurangi risiko kerusakan maupun korban jiwa dapat kalian lakukan sebelum, saat, dan sesudah gempa berlangsung. Negara kita merupakan salah satu negara yang sering terjadi gempa. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk mengurangi kerugian akibat gempa. Usaha tersebut dapat dimulai dengan membuat bangunan tahan gempa. Di samping itu, mengurangi kerusakan harta benda dilakukan dengan menata barang-barang perabot rumah seperti lemari dan kabinet agar tidak roboh saat terjadi gempa. Selain itu, kita juga harus memastikan benda-benda yang tergantung di rumah agar tidak mudah jatuh saat terjadi gempa. Kita juga bisa menyimpan barang-barang yang berat atau mudah pecah berada di bagian bawah lemari atau rak. Kita mau aktifkan listrik, air, dan gas ketika kita selalu menyediakan PDKK, senter, dan makanan sebagai perlengkapan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.